Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcastnya HMG edisi Euro 2020. Sebelumnya perkenalin dulu, nama gue Rifki atau biasa dipanggil Kinos dari HMG Angkatan 2019. Di sini gue bersama teman gue, boleh? Halo semua, salam footballers. Kenalin nama gue Akmal dari HMG 20. Oke, jadi di sini tuh kita mau sharing-sharing ya Mal ya, ngobrol-ngobrol santai mengenai gelaran Euro 2020 nih yang sekarang udah sampai babak 8 besar, dan kebetulan di sini ada big match nih antara Belgia dan Italia, dan kebetulan Akmal nih fansnya Italia ya Mal ya. Betul. Boleh nih mungkin nanya-nanya dulu mengenai kenapa sih lu suka Italia nih Mal? Jadi itu sebenarnya Italia nggak jagoan gue yang pertama sih, bukan unggulan gue banget lah. Gue tuh lebih ke Jerman kan, tapi ya sayang tuh kalah sama Inggris. Habis itu ya gue juga Italia ini gue dukung Italia sebenarnya karena ya dia regenerasi juga kan, bagus lah. Dari yang 2016 sama 2020 sekarang tuh benar-benar komposisi pemainnya beda jauh lah. Jadi gue suka aja gitu. Sama pemainnya tuh nggak ada yang jago semua. Benar-benar ngandelin tim. Nggak ada yang bintangnya lah. Jadi ngerata semua. Ini kalau dari kubu musuh nih, lu nggak pemilih Belgia bang? Sebenarnya sama sih kayak lu, alasannya Belgia tuh bukan prioritas gue gitu ya, bukan emang jagoan gue banget, karena jagoan gue pertama tuh Inggris, yang kebetulan kemarin ngalahin jagoan lu gitu, Jerman kan. 2-0 ya kalau nggak salah, 2-0 gitu. Yang golnya counter semua itu. Oh iya, itu sebuah strategi itu Mal, jangan salahkan itu. Jadi kenapa gue suka Belgia, sebenarnya Belgia ini jagoan kedua gue setelah Inggris. Dan kenapa gue suka Belgia karena dari sisi pemainnya aja semua lini itu merata gitu Mal. Ada pemain bintangnya betul gitu. banget sih Ya. Kalau dari depan tuh bisa disebut ada Lukaku, di tengahnya ada De Bruyne kan. Terus di belakangnya juga masih ada Jan Vertonghen gitu yang masih bisa diandalkan. Sama kipernya nih, terutama si Courtois ini, kiper yang pernah dapat Golden Glove kan di Inggris juga bareng sama Chelsea pas Chelsea juara gitu sih. Emang Jadi sih kalau menurut gue Belgia ini emang lagi masa kemasan banget ya, maksudnya. betul. Ya gila semua lah pemainnya tuh. Pemain belakang wah gila, pemain tengah apalagi kan. Iya. Habis ke pemain depan juga, kiper. Oke, ini emang Belgia lebih emas sih, masa-masa emas dia bang sekarang. Bener. Mana sekarang itu Belgia tuh lagi peringkat 1 FIFA Mal. Kalau Iya tuh. ya. Jadi itu benar-benar momentum gitu ya yang bisa dimanfaatin biar bisa juara Euro kali ini. Cuma gue jadi semangat sendiri lah ya, jadi pede gitu kan. Iya, pede kayak dengan ngelihat satu ranking FIFA. Iya, satu ranking FIFA. Cuma kayaknya bakal kalah juga sih sama Inggris di final gitu kan. Walaupun gue tetap lah ya Inggris harus juara. Juara gitu kan. Walaupun Belgia Football coming home. Football coming home gitu, benar. Paling ini sih Mal, kita bahas kedalaman squad aja kali ya. Kalau enggak dari track record dulu deh. Dari 3 pertemuan terakhir tuh gue udah cari-cari, dari 3 pertemuan terakhir tuh Italia menang 2 kali, Belgia menang sekali. Terus pertandingan terakhir kita ketemu tuh di group stage Euro 2016 Mal. Itu tuh lu menang 2-0, Italia menang 2-0 dari Belgia. Mungkin lu bisa cerita dikit lah, spill mengenai pertandingan waktu itu gitu Mal. Mulai dari squadnya. Kalau dari gue nih, situ kan emang Italia tuh masih zaman-zaman 3 back lah ya. Pas zaman-zamannya si BBC itu loh. Trio Juventus tuh yang Bonucci, Chiellini sama Barzagli. Habis itu tengahnya masih ada Daniel De Rossi tuh yang dari pemain AS Roma. Benar-benar pengalaman. Sama depan juga kalau dari gua kalau dari lini depan sih veteran sekarang sih Immobile daripada Pele sama Eder. Mungkin Pele kan bintangnya cuma semusim 2 musim kan. Habis itu dia ke Cina kan. Ya, langsung pindah ke Cina dia. Batu pokoknya langsung redup lah. Habis dia ke Cina langsung error dia main. Habis itu ya itu pas ya jadi gue walaupun terakhir kali ketemu menang nih 2-0 ya, tapi gue juga belum pede gitu. Soalnya kan dari skuad Belgia juga ada perubahan juga kan. Dari lini tengah dulu pakai Nainggolan sama Fellaini, sekarang lebih main muda, lebih seger. Kayak Tielemans, habis itu
Torgan Hazard tuh juga Torgan lagi Hazard juga, gilanya kemarin Dan sama Portugal. Donker. Jadi ya walaupun menang di laga terakhir tapi gue nggak pede sih, masih ya 50-50 lah. 50-50 ya. Kalau dari lu gimana nih Bang? Sama dari gue juga lebih pede untuk pertemuan nanti sih Mal buat 8 besar kali ini kalau dibanding kemarin, walaupun kemarin tim gue Belgia ini kalah, cuma lihat dari rombakan pemainnya sama regenerasi pemain ya, terutama sekarang tuh Belgia banyaknya pakai pemain muda kan, bener kata lu tadi. Di pemain tengah tuh ada Torgan Hazard, ada Den Donker juga, ada Tielemans, bintangnya Leicester itu sama Munier gitu. Menurut gue itu mereka tuh emang bisa ngedongkrak tim lah, terutama di lini tengah, dibantu sama De Bruyne kan. Untuk penyerangan sendiri ada Hazard sama Lukaku. Nah itu menurut gue udah komposisi paling pas lah gitu buat ngadepin lu yang sekarang gitu kan. Berhubung sekarang lu juga kemarin lagi 30 unbeaten ya. 30 unbeaten Wah iya benar. Gua lagi Italia lagi overpower, lagi di percaya diri banget setelah 30. Tren positif itu kan. Tren positif pernah kalah, iya. Habis itu juga di Euro baru kejebolan 1 apa 2 gitu. Oh iya. Sering clean sheet lah. Lagi sih jago-jagonya back. Bener. Tapi for your information aja nih Mal, Inggris sebenarnya belum pernah kebobolan dari awal. Itu lebih jago lagi sih. Oh iya, dia masih pas Jerman dia. Iya. Oh iya, itu Muller kayaknya emang sengaja itu. Itu Muller lagi ngantuk gitu, nendang depan gawang. Oke. Ngaco banget itu tendangannya. Bener sih. Kemarin dia main-main ya, kiranya sparring kali ya. Iya. Oke. Mungkin langsung bahas ke kedalaman squad aja kali ini, yang kondisi tim lu saat ini lah. Nih. Iya, untuk pertemuan entar sama kondisi tim lu sekarang gitu, habis match terakhir. Kemarin lolos lawan apa kemarin tuh? Lolos Austria. Bolehlah di-spill gimana kondisi tim lu sekarang gitu. Kalau kondisi gue sekarang ya gue bilang kan kayak wah pokoknya bener-bener regen juga lah. Dari kiper tuh juga rada ngalamin bener-bener regen kan, yang dulu tuh 2016 gue masih pakai Buffon. Tapi sekarang tuh Donnarumma yang ke PSG kan. Si Donnarumma akhirnya dibeli sama PSG. Pokoknya bener-bener regen. Habis itu tetap di lini pertahanan gue tetap masih pakai Bonucci, tapi sekarang gue pakai 4 back. Kalau sekarang tuh si Mancini, Roberto Mancini itu udah lebih pakai 4 back. Italia yang biasanya identik 3 back tiap ajang gelaran Euro atau Piala Dunia. Tapi di Mancini ini lebih berbeda, pakai 4 back. Habis itu tetap naruh si Bonucci. Mungkin banyak pengalaman kali, biar ada leader di lini pertahanan. Iya benar. Terus ditemanin sama tuh biasanya tandemnya tuh di lini tengah dia ganti-ganti ngerombak-rombak lah si Mancini. Wing kanan back sayap kanan kiri juga dirombak nih. Sama tengah tuh jenderalnya Jorginho, itu benar-benar kayak tiap match di Euro di starting dulu. Sama palingnya juga di rotasi tuh si Barella sama Verratti. Oke. Tetap Jorginho leader tengah sama. Ya si target man nih Immobile kan. Di Lazio juga lagi OP. Iya, lagi OP. Kalah sama CR doang apa nggak usah top skor. Dia kedua setelah CR. Jadi ya gitu nih. Ya bagusnya tuh dari si Mancini, gue sukanya dia tuh benar-benar kayak rotasi banget. Jadi semua pemain tuh benar-benar main Bang. Italia yang 2020 ini sampai si Sirigu aja tuh dikasih waktu main ya. Walaupun 5 menit 10 menit tapi tetap ada respect dari si Mancini buat Sirigu. Benar sih. Benar. Main bentar, jadi ya kalau buat ntar kan ya tim gue nih nggak aman-aman aja kan, nggak ada yang cedera, nggak ada akumulasi. Nah ini gue tertarik sama kedalaman squad Belgia nih Bang. Waduh. Terakhir kan kandas. Oke, De Bruyne kandas, Hazard kandas. Bener. Oke benar-benar abis-abisan lah, all out pesan Portugal sampai De Bruyne cedera, Hazard cedera kan. Nah itu buat kedalaman squad gimana tuh Bang? Kayak gimana tuh? Oke, mungkin kalau beda ya sama lu kemarin kan, karena di 16 besar lu ketemu tim yang nggak terlalu berat gitu ya, Austria, jadi nggak harus makan korban. Kalau misalnya gue kan kemarin kebetulan ketemu Portugal yang notabene juara bertahan kan. Juara bertahan. Iya, jadi emang harus mengerahkan banyak tenaga gitu untuk mengalahkan si Portugal ini, dan imbasnya itu jadi si Hazard sama De Bruyne cedera gitu kan. Itu sih emang yang jadi pukulan banget gitu buat Roberto Martinez buat pertandingan selanjutnya buat sampai juara lah gitu ya. Karena yang kita tahu kan si De Bruyne udah jenderal lapangan tengahnya Belgia banget gitu ya, nyawanya Belgia banget gitu ya. Karena kalau nggak ada dia tuh
motor serangan dari si Belgia ini suka terhambat atau segala macam gitu. Jadi ini menjadi pukulan berat banget sih buat si pelatihnya si Roberto Martinez ini. Jadi paling yang bisa gantiin atau ngecover si De Bruyne tuh paling si Thorgan Hazard gitu ya. Kalau nggak Dries Mertens lah, Dries Mertens gitu. Dries Mertens bisa ditarik kali ya. Yang biasa gitu. main sayap ditarik ke IMF. Tarik ke IMF gitu ke tengah. Untuk si Thorgan Hazard si Hazard sendiri bisa lah diganti sama adiknya Thorgan Hazard yang main rada ke depan gitu. Biasanya kan sekarang juga si Thorgan Hazard lagi gacor-gacornya gitu ya. Kemarin tuh terakhir juga ngegolin kan tuh yang tendangan spektakulernya tuh. Iya. Tendangan tiba-tiba gitu ya, tendangan mengagetkan gitu. Tendangan membelah langit itu. Membelah langit bener. Lawan Portugal kemarin gitu. Menurut gua si Rui Patricio juga itu lagi nggak siap sih, kebenaran aja lagi nggak siap. Iya. Soalnya kaget juga kan. Soalnya tendangannya kaget juga dari luar kotak penalti kan, dari samping gitu. Nah itu menurut gua yang bisa nge-cover si Hazard sama si De Bruyne gitu. Paling ntar untuk skema formasinya mungkin bakal sama gitu ya untuk melawan Italia. Kurang lebih yang dirotasi si pemainnya aja sih. Paling yang cedera itu aja sih yang jadi PR gitu dari kedalaman squad gue, karena yang lainnya tuh masih oke aja. Kemarin gak ada akumulasi kartu dari Axel Witsel, Tielemans gitu, dari starting line up itu aman-aman aja menurut gue gitu. Dan di sini juga banyak opsi gitu. Kalau misalnya mereka nggak main pun masih ada cadangan-cadangannya gitu. Misalnya kalau Tielemans nggak main bisa pakai Van Aken, Witsel nggak main bisa pakai De Donker gitu. Untuk di back sendiri juga masih ada Thomas Vermaelen yang kita tahu itu banyak pengalaman kan mereka dia waktu di Barca gitu sama di Arsenal gitu. Jadi menurut gua aman lah selebihnya untuk posisi-posisi lain gitu, apalagi di kipernya gitu. Si Courtois ini nggak tergantikan. Nggak mungkin kan kita ganti sama Mignolet gitu. Menurut gua beda kelas sih. Jauh banget. Iya, jauh banget ya sih dari Courtois ke Mignolet tuh kayak jauh lah gitu, nggak sepadan gitu. Jadi ini udah best squad 11 gua banget lah gitu buat gantiin si Hazard sama si De Bruyne tadi. Bisa ganti Mertens gitu sih paling. Mantap. Terus kalau misalnya nih buat lawan gua nanti nih di perempat final, kira-kira starting line up idaman lu kayak gimana nih? Ya pakai kalau dari Itali nih Bang ya. Oke, tetap lah kiper nomor 1 nih si Donnarumma pasti starting. Pakai 4 back. Oke Bonucci. Oke itu harus ada leader lah. Oke kalau nggak ada leader juga repot kan, nggak mungkin full pemain muda di back semua. Jadi paling gue berharap Bonucci main ditemenin sama gue lebih milih si Bastoni daripada Acerbi. Habis itu sayapnya tuh si di Lorenzo back yang lagi gacor juga di Napoli. Kirinya Spinazzola. Habis itu pakai 3 midfielder, CMF semua. Habis itu ya biasa harus ada leader juga di lini tengah. Gue berharap Jorginho starting, semoga aja ya nggak cedera. Kedepannya habis itu juga Jorginho, Verratti yang lagi gacor di PSG, sama Barella pemain muda yang lagi tajam banget, yang katanya tuh bakal jadi penerus Pirlo kalau nggak salah katanya tuh si Barella. Pokoknya kan di Inter lagi gacor juga. Depan target man gue Immobile ditemenin sama Insigne dengan kecepatannya super sih itu. Iya. Benar-benar kayak ya buat kalau Italia pakai skema bertahan, jadi ada counternya, ada target operannya lah buat counter si Insigne ini. Sama paling di kanan gue lebih milih Chiesa mungkin. Tapi Chiesa tuh lebih suka, si Mancini tuh lebih suka pakai ini dia. Chiesa pakai super sub dia. Super sub. Nggak tahu kenapa si Mancini lebih milih Berardi daripada Chiesa. Jadi itu sih paling Bang kalau dari gue. Oke, mungkin emang si Chiesa ini DNA super sub-nya emang dapet gitu ya. Emang ada itu. Kemarin dia sempat ngegolin assist kalau nggak salah. Pas yang Austria tuh. Assist apa ngegolin gitu. Oke, gue berharap sama ya itu gue. Ada Bernardeschi juga, itu pasti main. Bernardeschi, ya. Benar-benar. Sama ada Locatelli itu juga lagi gacor banget tuh Locatelli. Dia kemarin terakhir di klub di Sassuolo itu punya ngangkat lah Sassuolo gara-gara Locatelli. Benar-benar. Ya gitu aja sih Bang kalau perkiraan line up dari gue tuh pokoknya.
Nah, terus kalau nih dari musuh gue nih, dari Belgium dengan kehilangan dua dua pemain Dua inti, pemain pemain inti gitu ya. pemain yang bener-bener nyawa lah. Nyawa banget Ibaratnya gitu ya. pengatur serangan, pengatur tempo, pokoknya bener-bener kayak kreator nih, Iya bener-bener benar. kreator dua-duanya. Langsung hilang gitu dua-duanya. Mending salah satu gitu kan. Iya, ini langsung Masih dua ada ya. lah. Ini langsung dua sekaligus. Gimana nih Benar. Bang? Kalau menurut lu starting 11 Belgia buat ntar malam nih kayak gimana nih? Iya, iya. Dari masalah yang itu ya, tadi masalah yang ada cedera itu menurut gua no problem sih buat si Roberto Martinez karena emang pelapisnya pun 11-12 gitu dengan pemain intinya. Cuma memang mungkin ada perubahan skema dari skema si entah biasanya possession atau bagaimana, mungkin ntar lebih ke arah counter karena memang kan De Bruyne sama Eden Hazard ini tipikalnya pemain-pemain yang bisa megang bola kan, bisa megang bola, bisa ngatur arah serangan, bisa ngatur tempo juga. Jadi karena mereka nggak ada, jadi mungkin di pemain tengahnya tuh nggak ada yang bisa ngehold bola dulu gitu. Jadi mungkin lebih pakai skema yang counter attack itu buat ngelawan Italia yang notabene pakai possession gitu kan. Jadi sewaktu-waktu misalnya Italia lengah, kehilangan bola itu mungkin bisa langsung kita pakai buat counter attack itu gitu. Dan untuk formasinya sendiri ini dari penjaga gawang nih ya, gue masih iniin si Courtois sih, Thibaut Courtois ini emang gak tergantikan lah. Iya, salah satu kiper terbaik lah ya di Euro mungkin ya sejauh ini. Di Euro. Terus Save-save-nya juga. bener, save-save-nya juga, dan mungkin kayaknya nggak banyak kebobolan juga deh dari fase grup sampai sekarang gitu. Terus buat di belakangnya gue pakai 3 back kayak biasa itu. Pakai Jan Vertonghen sama Jason Denayer sama yang satu lagi si Alderweireld gitu. Ini 3 ini emang gak tergantikan gitu. Untuk pemain penggantinya paling untuk back tengah kalau misalnya ada yang cedera atau akumulasi bisa pakai Vermaelen lah yang cukup banyak pengalaman gitu kan. Karena sekarang juga udah nggak pakai Kompany kan. Waktu tahun-tahun kemarin masih ada Kompany yang emang kokoh banget. Sekarang kayaknya Kompany karena udah tua juga nggak dipanggil. Terus untuk di tengahnya kita pakai 4 pemain tengah, 2 CMF sama kiri kanannya LMF sama RMF. Untuk si RMF-nya sendiri gue makainya si Munier. Terus dari si CMF-nya tuh Axel Witsel sama si Tielemans tuh tandem barengan ya. Iya. Buat si LMF-nya tuh gue lebih ke Torgan Hazard sih. Iya, Torgan Hazard. Kemarin jadi pusat perhatian sih Bang pas lawan Portugal. Ya, benar-benar tuh maksud tuh kalau dari gue Torgan Hazard tuh buat nyerang bagus, defense juga bagus. Kemarin aja Torgan Hazard bisa gitu nutup Bernardo, benar-benar ditempel. Dia udah si Bernardo tuh benar-benar nggak bisa lewat. Iya, dikantongin banget pokoknya. Gue suka banget sama Torgan. Iya benar. Dia emang lagi trennya naik banget ya si Torgan Hazard ini. Jadi patut ditunggu gitu performanya nanti lawan Italia gitu. Paling untuk tadi gue pakai 4 pemain tengah, terus di depannya nih pakai 2 AMF. Pakai 2 AMF itu karena biasanya di situ posisinya Hazard sama De Bruyne. Karena Hazardnya nggak ada, kayaknya gue bakal ganti sama Dries Mertens gitu. Buat di tengahnya Dries Mertens sama paling ada si Jeremy Doku nih mungkin yang bisa cover Kevin De Bruyne, cuma emang mungkin belum terlalu teruji gitu ya si Doku ini karena emang jarang di. Benar-benar dari pengalaman juga masih jauh lah ya. Iya benar, pengalaman juga kita baru lihat di Euro sekarang dan belum sering kasih jam bermain gitu ya di Euro kali ini. Iya benar. Kayak gitu paling. Kalau enggak misalnya tadi kan kata gue IMF-nya 2. Kalau misalnya itu bisa dirubah sih skemanya, jadi IMF-nya 1 kita pakai Dries Mertens, terus diganti IMF yang 1 lagi jadi second striker gitu buat nemenin Lukaku gitu. Untuk second striker sih gue lebih prefer pakai Batshuayi gitu. Pakai Batshuayi karena Batshuayi ini punya kecepatan lah dia dibanding kalau misalnya pakai Benteke, karena Benteke sama Lukaku kan sama-sama berat nih ya badannya, jadi setipe lah cara mainnya, benar-benar nembokin back gitu. Jadi buat si Batshuayi ini lebih ke arah yang pelari, jadi dia bisa nganterin bola ke si Lukaku gitu, karena Lukaku juga tipikalnya orang yang jemput bola gitu. Jadi menurut gua untuk second striker ini lebih pakai Michy Batshuayi, dan di ujung tombak gua pakai the king of Romelu Lukaku gitu. Emang goal getter banget sih emang si Lukaku. Iya, bener sih ini. Si haus gol ya. Haus gol gitu. Mau waktu kemarin di MU, sekarang di Inter gitu. Sekarang di Inter dia kan bawa Inter juara kan ya. Hebat. Efek Lukaku juga sampai Lautaro tuh tahu gua
jadi kegeser sama Lukaku. bener, Lautaro juga kegeser sama Lukaku gitu. Keren lah pokoknya Lukaku ini patut diperhitungkan gitu di Euro sekarang karena dia juga masih muda lah 24 atau 25 tahun gitu. Emang lagi masa-masa emasnya gitu ya untuk pemain Belgia nih terutama semuanya gitu. Paling gitu sih untuk perkiraan line up dari gua. Kalau misalnya prediksi nih Mal, prediksi pertandingan dan skor akhir deh dari sudut pandang lu lah. Jangan sebagai sudut pandang ini Italia ya. Menarik nih, Italia. menarik. Iya. Boleh coba. Kalau dari gua nih Bang ya. Kalau dari line up yang gue lihat dari dua tim yang terakhir, abis itu Hazard, De Bruyne juga ini nggak ada. Mungkin Tielemans sama Witsel lebih ke CMF ya bang, kurang gitu untuk kreasi-kreasinya, untuk umpan-umpan terobosan atau kreasi-kreasinya. Mungkin lebih ke ini aja dia, lebih ke apa ya, bertahan gitulah, gelandang pangkotai raja. Jadi kalau menurut gue kayak possession tetap Italia pasti megang, cuman ya gitu bang, kayak Jerman Inggris kan ya, kalau dua-duanya jago ya. Jadi awalnya tuh main hati-hati gitu ya. Nah mainnya dua-duanya bener-bener kayak sama-sama hati-hati lah. Kalau bener-bener kayak possession tuh cuman ya di garis tengah agak depan dikit paling. Possession tuh nggak sampai ngurung, mungkin nggak sampai ngurung karena itu takut di counter juga kan, apalagi ntar kalau dari Merton main kan, jadi Italia juga kan sampai ngurung, paling lebih ke position. Ya paling gue sih berharap kalau bisa sih full time, tapi kalau dari gue sendiri mungkin extra time bang. Jadi mungkin menurut gue skornya akhir 2-1 itu si Italia menang 2-1. Abis itu menurut gue itu mungkin yang ngegolin duluan dari gue mungkin itu dari Belgia. Karena menurut gue ya karena itu kesalahan mungkin lagi possession. Jadi kena kantor, jadi ya gitu. Habis itu Italia benar-benar ngurung dan ya Belgia udah teruji lah ya pas lawan Portugal pertahanannya, pas sudah unggul 1-0 benar-benar kayak wah susah banget itu Portugal buat kreasi serangan waktu udah benar-benar CR semua, wah udah nggak bisa nembus, sampai CR juga kebingungan tuh. Jadi ya ini paling babak kedua akhir Belgia ngegolin, habis itu babak kedua Italia ngepung, menit-menit akhir baru 1-1, habis itu perpanjangan 2-1 menang dari Italia. Menurut gue gitu sih bang. Oke, menurut lu kira-kira penentu kemenangan dari Italianya siapa tuh? Kalau menurut gue malah gue lebih jagoin untuk sekarang nih dari pemainnya tuh gue mungkin lebih milih Chiesa bang. Nggak tahu kenapa gue bener-bener suka sama ciri khas super sub dia di Euro kali ini. Jadi ya gitulah. Jadi gue berharap Italia menang biar bisa membalaskan dendam gue kepada Inggris. Kalau masuk final itu juga guys. Ini kalau dari lu gimana nih bang? Kalau menurut lu bakal bisa possession gak nih Belgia? Sebenarnya prediksi dari gue kurang lebih sama ya, dari cara main kayak lu gitu. Italia bakal pasti ngandalin positionnya, dan berhubung di pemain tengah gue lagi cedera, De Bruyne sama Hazard, jadi mungkin pincang banget sih skuadnya, jadi nggak mungkin pakai skema yang position juga, karena kan mereka tuh tipikalnya orang-orang yang bakal nge-hold bola gitu ya. Dia bakal jadi bisa megang bola di tengah, karena mereka nggak ada, mungkin lebih pakai skema yang counter attack gitu. Bakal nunggu, jadi si Belgia ini bakal nunggu dari Italia buat ya pokoknya nunggu di garis pertahanan lah. Ntar kalau misalnya ada kesempatan atau ada kesalahan bisa di counter attack gitu. Dan mungkin bener kata lu tadi, kalau misalnya sesama tim besar tuh pasti di babak-babak awal tuh mainnya hati-hati gitu kan. Jadi tipikalnya awal-awal tuh pasti ngebosenin gitu kan, karena emang jarang juga gol di menit awal gitu, karena emang masih main hati-hati. Mungkin dari situ kita bisa nyimpulin kalau misalnya gol dari open play itu bakal susah gitu kan. Jadi mungkin gue lebih berharap buat di babak pertama nih terutama bakal ada gol, tapi pasti mungkin dari servis gitu, dari set piece gitu, mungkin entah dari tendangan bebas ataupun dari corner sendiri gitu. Cuma kalau misalnya itu gue lebih prefer ke corner, karena di tendangan bebas pun lagi nggak ada yang bisa ngambil gitu. Biasanya kan De Bruyne sama Hazard yang bisa ngambil tendangan bebas. Sekarang mereka nggak ada, mungkin lebih dari ke arah corner, dan mungkin yang prediksi gue bakal ngegolin sih si Vertonghen ini, kalau nggak si Adalwell. Si Badak nih ya, Lukaku nih pasti. Kalau nggak si Lukaku lah.
kalau biasanya itu si Vertonghen udah paling jago lah positioning kalau lagi corner gitu. Jadi dia bisa biasanya heading dan gol gitu kan. Nah mungkin prediksi gue di babak pertama gitu ada gol tapi dari set piece gitu. Bukan dari open play, dan itu dari tim gue sendiri dari Belgia. Nah udah gitu untuk di babak kedua sendiri pasti karena udah ada gol di babak pertama mainnya jadi lebih terbuka kan. Jadi lebih jual beli serangan pasti bakal sering terjadi dan itu mungkin bakal ngasih kesempatan buat Italia buat ngegolin gitu. Mungkin dari Chiesa tadi bener kalau misalnya udah dimasukin di babak kedua gitu. Dari Chiesa sendiri bakal ngegolin 1-1 dan mungkin di untuk penentu kemenangan. Untuk kemenangan dari di ujung pertandingan. Iya, kayaknya dari Thorgan Hazard lagi sih kalau misalnya dia masih main di babak kedua karena emang lagi trennya naik banget gitu kan. Jadi gue lebih ke prefer ke arah full time-nya aja 90 menit normal time, nggak sampai extra time. Oh, jadi kalau prediksi dari lu nggak ada extra time nih Bang ya? Nggak ada. PD nih, Belgia sikat habis. Belgia sikat habis di babak kedua ya terutama. Pas udah permainan terbuka gitu. Jadi gue ngiranya bakal 2-1 buat kemenangan Belgia. Gitu sih. Buat tadi nyekornya tuh si Vertonghen, Hazard sama dari lu tuh Chiesa gitu. Si kurang lebih prediksi dari gue gitu. Buat di 8 besar ini. Menarik nih emang karena di 8 besar ini kan notabene nggak ada big match lagi ya. Selain nggak ada, benar-benar ini. Ya kuda hitam cuma sisanya. Spanyol benar-benar kuda hitam. Inggris juga kuda hitam. Inggris juga kan Bang, lawan kuda hitam. Lawan Ukraina. Tapi menang Bang, tetap. Oh, insya Allah menang mudah. mudah. Menang lah, iya. Paling ini sih Jerman. prediksi final lu lah buat ntar. Kira-kira bakal ketemu siapa? Gue jujur gue nggak mau Inggris masuk final, tapi ya gue nggak boleh mentang-mentang kalah, tapi gue harus mengakui kalau emang Inggris Denmark lebih Inggris, jadi Inggris dari sisi Inggris, dari bagian Inggris gue yakin Inggris masuk ke final. Mungkin kalau dari bagian sini gue lebih percaya Italia mungkin, jadi Italia Inggris, terus skor final pokoknya 5-0 buat Italia. Paling gede aja 4-0 waktu itu final Spanyol sama Italia. Gak ada sampai 5-0. Gak apa-apa Bang, lagi Bang 5-0 oke. Harus membalas dendam. Oke, berarti dream final lu itu ya Italia sama Inggris gitu ya. Tapi menarik juga sih Bang kalau misalkan salah satunya ada kuda hitam. Jadi kayak pasti semangatnya lebih gila aja tuh si kuda hitamnya kayak. Iya, betul. Gue final pertama kali nih, langsung kayak bener-bener habis-habisan sih. Tapi kecil lah peluangnya kalau buat tim kuda hitam. Iya. Kalau dari gimana nih Bang? Kalau dari gue sih lebih ke arah pasti Inggris final. Inggris. Gue maunya Inggris masuk final gitu. Kalau dari bagian sini siapa nih Bang? Kayaknya Belgia gitu. Dari prediksi gue kayaknya Belgia bakal menantang Inggris di final gitu. Cuma ujung-ujungnya bakal kalah juga dari Inggris. Prediksi gue. Tapi lu tetap Inggris ya juara. Inggris, iya. Skor akhir berapa tuh Bang? Coming home, not coming home. Gak ada pulang. Gak boleh pulang bola. Bisa ditentuin sampai adu penalti kali ya, karena sama-sama jago juga lagi trennya naik juga gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan Hazard, De Bruyne udah balik tuh, itu lebih seru lagi pasti match-nya gitu kan. Lebih seru lagi tuh. 5-0 lah buat Belgia. Cuma kalau misalnya dilihat di kata lu tadi kan bilang ada satu kuda hitam di final, itu menurut gua bakal seru parah karena bener kata lu tadi, dia itu kan misalnya baru pertama masuk final, jadi mungkin pasti all out banget gitu kan di final. Cuma mungkin dari segi penonton nih, jadi ada kan kalau kuda hitam mungkin dari pendukung sendiri nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi untuk si match-nya itu kurang terlalu excited karena emang nggak terlalu banyak dari kubu sebelah gitu untuk si fansnya sendiri gitu. Bener sih. Cuma kalau misalnya Belgia sama Inggris kan banyak gitu kan di seluruh antero dunia mungkin banyak fansnya gitu. Jadi bakal final yang diidam-idam. Fanatik, gitu. Apalagi Inggris itu terkenal sama fanatiknya, sama totalitasnya lah. Totalitasnya itu benar. Gokil semua tuh ntar tuh final yang nonton. Kemarin aja udah ngalahin Jerman, girangnya bukan main anjir. Iya biasa lah. Kapan lagi lah menang Jerman Bang? Bener Bang. Gue mengakuin emang udah lama dari 19 berapa gitu nggak pernah menang di lawan Jerman. Jerman emang ya udahlah nggak ada Ozil, nggak ada ini. Beda gitu. Lagian Ozil pakai di blacklist segala lagi. Soal deportasi. Oke, mantap. Iya, paling berarti prediksi lu gitu ya untuk final dari Italia Inggris ya. Oke. Itu kalau dari gue. Iya. Menarik juga nih, patut ditunggulah untuk si partai per-8 final ini ya.
buat partai final si antara Inggris sama Inggris lagi, antara Belgia sama Italia ini, karena emang satu-satunya big match, jadi kita haruslah kita nontonin ini banget gitu. Iya, jangan sampai terlewatkan lah. Jangan sampai terlewatkan. Jangan lupa pokoknya nonton ini benar-benar. Ya, pasti awal-awal bosenin sih pasti. Iya. Itu udah pasti big match. Coba bakal ada kejutan gak nih ya, kayak match-match sebelumnya gitu, kita bakal tunggu nih. Kejutan-kejutan. Gue berharap oke gol cepet lah ada harus. Iya. Biar terbuka gitu. Permainan itu. Gol cepet emang dibutuhin banget buat jadi gamenya seru. Siapa tahu ada kejutan si Courtois ngegolin gitu kan nggak ada yang tahu. Dari kiper gitu. Iya dari kiper kan. Kayak kemarin tuh pemain Spanyol kipernya. Oh, Pedri. Iya, si Pedri kan back pasnya terlalu kencang. Simon. Iya. Itu ini Bang lagi kesurupan Karius itu. Enggak, itu kata gue mas karena silau gak sih? Iya, silau. Iya. Iya bener sih. Kesilauan dah kayaknya. Bisa aja karena kesilauan bolanya jadi nggak kelihatan gitu. Oke deh, ya udah mungkin dari dengan prediksi final lu tadi mungkin berakhir juga nih obrol-obrol kita buat kali ini. Mungkin jangan kita mau ngingetin lagi ntar di final kita bakal ngadain nobar ya Mal ya. Buat ngadain bener banget nih. Buat yang lagi nonton nih. Jadi dari divisi gua sama Bang Kinos nih bakal ngadain nobar. Oke ada kuis Bang ya. Iya, ada hadiahnya hadiahnya nggak bisa disebutin lah. Oke, bener-bener harus datang dulu lah biar tahu total hadiahnya berapa. Ya, terus ada tebak skor juga. Juga nih. Sehari sebelumnya ntar bakal dikasih link. Ya, oke tebak skor deh. Yang cepet yang benar bakal dikasih hadiah lagi. Bakal dapat hadiah gitu. Kuis juga nggak sepertanyaan 2 pertanyaan doang kan? Iya. 3 pertanyaan. Bener. Nah, total 6. Jadi ayo bisa peluang lumayan nambah-nambah uang. Lumayan nambah-nambah uang. Jangan judi online aja, jangan judi online. Buktiin. Iya. Mantap. Oke lah, paling segitu aja dari kita ya Mal ya untuk podcast kali ini edisi Euro 2020 antara Italia lawan Belgia. Mungkin kita bakal ketemu di kesempatan selanjutnya kali ya di semifinal nih. Mungkin kita bakal ngisi lagi dengan narasumber lain gitu ya. Mungkin segitu aja dari kita, gua Kinos dan teman gua Akmal sebagai pendukung Jerman yang kalah. Gue juga Kinos sebagai pendukung Inggris yang menang melawan Jerman. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Mantap.